Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskarimah dari IAIN Jember Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini, saya akan menjelaskan tentang munasabah Al-Quran dan macam-macam munasabah Al-Quran. Langsung saja. Yang pertama, pengertian munasabah Al-Quran. Secara bahasa, munasabah berarti al-muqarrabah atau kedekatan, al-mushkalah atau keserupaan, dan al-muwafaqah atau kecocokan. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, menurut Az-Zarkashi, beliau menyampaikan munasabah adalah suatu perkara yang dapat dipahami oleh akal. Tatkala dihadapkan dengan akal, pasti akal ini akan menerimanya. Sedangkan menurut Mana Al-Qatan, munasabah adalah aspek yang punya keterikatan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, atau antara ayat satu dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara surat dengan surat yang lain di dalam satu Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam munasabah Al-Quran. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Contohnya, pada surat Al-Fatihah ayat 1 ada ungkapan Alhamdulillah. Ungkapan ini berkorelasi dengan surat Al-Baqarah ayat 152. Nasr Abu Zaid menjelaskan bahwa hubungan khusus surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah merupakan hubungan stilistika atau kebahasaan, sementara hubungan-hubungan umum lebih berkaitan dengan isi dan kandungan. Macam-macam yang kedua, yaitu munasabah antar nama surat dengan tujuan turunnya. Contohnya seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat An-Naml, dan surat Ad-Jin. Lihatlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 67-71. Menceritakan tentang lembu betina dalam surat Al-Baqarah di atas merupakan inti pembicaraannya, yaitu kekuasaan Tuhan dapat membangkitkan orang mati. Dengan kata lain, tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan dan keimanan kepada hari kemudian. Yang ketiga, munasabah antara bagian suatu ayat. Di sini, contohnya pada surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Antara kata yaliju yang berarti masuk dengan kata yakhruju yang berarti keluar terdapat korelasi perlawanan. Contoh lainnya adalah kata al-adab dan ar-rahmah dan janji baik setelah ancaman. Munasabah seperti ini dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Maidah. Selanjutnya, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah ayat antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula terlihat tidak jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola ta'kid, tafsir, i'tirad, dan tasydid. Yang kelima, munasabah antara suatu kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1-20, Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya, dibicarakan 3 kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda. Yang pertama, mukmin, kafir, dan munafik. Yang selanjutnya, munasabah antar fasilah, pemisah, dan isi ayat. Misalnya, dalam surat An-Naml ayat 80, terdapat kalimat, apabila mereka telah berpaling membelakang, merupakan penjelasan tambahan terhadap makna orang tuli. Selanjutnya, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Contoh munasabah ini dalam surat Al-Qasas yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa berhadapan dengan kekejaman Fir'aun. Di akhir surat, Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad
yang menghadapi tekanan dari kaumnya dan janji Allah atas kemenangannya. Muhasabah di sini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua nabi tersebut. Selanjutnya, munasabah antar penutup surat dengan awal surat berikutnya. Misalnya, pada permulaan surat Al-Hadid dimulai dengan tasbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayat ini bermunasabah dengan akhir surat sebelumnya, yaitu surat Al-Waqiah yang memerintahkan bertasbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.